warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryaningsih, SPD MPD, Kepala Sekolah SLB Negeri Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepala sekolah adalah motor penggerak bagi sekolah. Saya sebagai kepala sekolah meyakini bahwa menjadi kepala sekolah tidak hanya memerintah maupun memotivasi secara lisan untuk melaksanakan transformasi pendidikan. Sebagai kepala sekolah harus menjadi suri teladan untuk menggerakkan yang kita pimpin. Perjalanan saya sebagai kepala sekolah tidak lepas dari proses panjang pembelajaran dan pembuktian, yaitu tahun 2014 saya menjadi finalis nasional kepala sekolah berprestasi. Tahun 2019 menjadi finalis kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Tahun 2023 juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi Sumatera Utara dengan hadiah mobil dan laptop. Rangkaian pengalaman ini menjadi bukti bahwa kemampuan kepemimpinan transformasi lahir dari keteladanan, bukan sekedar instruksi. Selain itu, kepercayaan tersebut adalah seperti misalnya menjadi narasumber-narasumber di Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga narasumber di berbagai SLB di Sumatera Utara. Tantangan yang kami hadapi adalah hasil refleksi rapor pendidikan menunjukkan nilai numerasi siswa masih merah. Indikator keamanan masih sedang. Hari ini kita mau membahas soal hasil rapor pendidikan di SLB Negeri Angkola Timur, tempat kita bekerja di sini. Jadi di sini saya minta tolong kepada Ibu Eci untuk memaparkan hasil rapor kita tahun 2024 dan 2025. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2024 tahun 2025 terlihat bahwa di bagian numerasi kita masih merah. Terus juga untuk keamanan masih dalam kategori sedang. Dan untuk perbaikan depannya harus kita lebih tingkatkan di bagian numerasi dan keamanan. Baik, terima kasih kepada Ibu Eci. Selanjutnya tentu saya ingin mengetahui dari ibu-ibu sama bapak semua bagaimana yang merah itu kenapa merah. Mungkin dari lapangan bisa menyampaikan kepada kita di rapat ini. Silakan kepada siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Kebetulan memang Bu, kalau di kelas saya siswa-siswa itu mengalami kesulitan berhitung ketika menghadapi soal cerita. Oh, baik. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Bu Yana. Kebetulan kan Bu, dalam jual beli warung seleb, anak kesulitan menghitung jumlah harga dan menu pasarannya Bu, menu pesanannya Bu. Oh, baik. Itu di mata pelajaran wirausahaan ya. Oh, terus silakan ada yang lain mungkin? Terima kasih Bu. Ini dari siswa yang tinggal di asrama Bu, mereka kesulitan tentang kedatangan orang ke asrama, mereka tidak mengetahui dan mereka tidak siap untuk menyambut kedatangan tamu tersebut Bu. Baik, ada yang lain mungkin? Saya Bu. Ya. Kalau saya Bu, kendalanya ada murid yang masih kesulitan menentukan nomor meja dan pesanan terkait tadi yang Ibu Yana sampaikan tentang pelajaran tata boga Bu. Nah, untuk berhitung ada lagi? Kami pada saat ini kan Bu belajar hanya di dalam ruang kelas, sehingga murid kurang mengerti pembelajaran tersebut meskipun kami menggunakan metode konvensional. Baik, ada lagi? Saya Bu, dari keamanan siswa tunagrahita itu Bu kurang mengerti dia kalau itu bahaya kayak gitu Bu, dan tidak bisa selalu terpantau sama kami. Baik, nah, semua keluhan dan kelampuan sudah kami tampung. Jadi saya mencoba untuk kita buat dua tim. Satu tim numerasi untuk mengatasi tantangan kita di numerasi kita yang merah, dan satu tim untuk keamanan yang sedang ya Bu Eci. Sedang. Baik, itu kita buat dua tim. Jadi mungkin ada usulan dari ibu-ibu baik tim numerasi maupun tim keamanan. Ini ada usulan juga untuk keamanan. Silakan Bu.
kayaknya memang masalah asrama ini kan karena siswa YPF itu anak tunarungu dengan tunagrahita, memang kita kayaknya perlu buat satu alat pendeteksi yang nanti terkoneksi ke ruang-ruangan ke ruang-ruang kamar atau ruangan tertentu di asrama, sehingga ketika ada tamu masuk dia akan memberi signal ke anak-anak, jadi mereka bisa mempersiapkan diri ataupun melihat siapa yang datang itu. Jadi memang satu alat untuk keamanan bisa kayaknya membantu kita untuk mengatasi masalah anak-anak di asrama. Baik, bagus sekali. Untuk tim tim numerasi ada? Belum ada. Baik, kalau belum ada, kebetulan kemarin saya ada ide untuk membuat semacam aplikasi seperti yang diajukan oleh Bu Yana, sama ada tim IT kita Pak Rio, kebetulan lagi nggak ada. Itu kita membuat semacam aplikasi, nanti dipaparkan oleh Pak Rio sama saya waktu pembuatan. Jadi tim numerasi kita membuat aplikasi dalam belajar berhitung tetapi kontekstual menggunakan digital aplikasi. Karena kita dituntut untuk sekarang ini supaya kita belajar dengan dengan penuh, dengan senang, dengan bergembira, akhir dengan gembira. Begitu juga dengan keamanan. Kita seperti yang disampaikan Bu Kris tadi untuk membuat aplikasi. Nah, kita langsung mulai bekerja, yang tim keamanan dipimpin oleh Bu Kris dan tim numerasi dipimpin oleh Bu Yana dan Pak Rio sebagai tim IT. Jadi nih teman-teman, kita barcode-nya kan kita scan, nanti bakalan keluar menunya. Ya, berarti di scan. Terima kasih. Duduk mana tuh? Kami keluar aja. Nggak berhenti Bu, aku nggak sahur. Ya, Papa main dulu. Itu ini. Sorry ya. Oke. Makasih ya. Semangat. Perkenalkan, saya Eka Karsa Suryani Dendrate, Kepala SLB Negeri Gunung Sitoli. Dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa keteladanan yang telah diberikan oleh Ibu Nuryaningsih sebagai Kepala SLB Negeri Angkola Timur sungguh sangat menginspirasi bagi kepala sekolah yang lain dan juga guru-guru di SLB se-Sumatera Utara. Dalam hal ini beliau telah menghasilkan karya nyata dalam bentuk aplikasi dan alat bantu yang sangat berguna bagi pembelajaran di sekolah. Sekali lagi, terima kasih dan sukses selalu untuk Ibu Nuryaningsih. Saya Ahmad Undri, Kepala SLB Negeri Mandailing Natal. Dengan ini saya menyatakan bangga dan termotivasi atas keteladanan dan dedikasi Kepala Sekolah SLB Angkola Timur. Saya akan mengimplementasikannya di sekolah yang saya pimpin atas semua aplikasi yang mereka terapkan hasil karya SLB Angkola Timur. Terima kasih. Saya sangat terinspirasi akan keteladanan Nuryaningsih dalam membina bawahannya untuk berprestasi dan terus berkarya. Karya-karya beliau dan gurunya bermanfaat, sangat bermanfaat bagi siswa, terutama untuk warung. Jadi, saya akan menggunakan aplikasi untuk kantin kewirausahaan kami di sekolah. Terima kasih.